apa kabar semuanya? Annyeonghaseyo, TJ K-pop Audition nih, Hanamita. Di video kali ini aku akan membahas kira-kira kriteria apa yang membuat kamu lolos dari K-pop Audition. Kalau kamu mau tahu keseruannya seperti apa, baru simak aja. Sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku bahas kali ini adalah berdasarkan dari pengalaman aku mengikuti K-pop audition dan juga beberapa pengalaman K-pop audition dari beberapa orang yang aku kenal, dan juga berdasarkan dari video-video dan bacaan pengalaman dari K-pop idol saat mereka mengikuti audisi. Banyak banget yang bilang kalau lolos audisi itu apakah harus jago ke semua bakat atau hanya satu bakat aja, atau ada juga yang pernah bilang kalau lolos audisi itu apakah hanya bermodalkan visual aja. Di sini aku mau bilang bahwa berbeda agensi maka berbeda juga karakter atau kriteria yang diinginkan untuk menjadi calon dari agensi tersebut. Contohnya di sini yaitu agensi tersebut menginginkan calonnya itu memiliki vokal yang bulat atau yang melengking atau yang memiliki karakter yang unik. Dan juga untuk visual ada yang mau misalnya karakternya itu natural atau polos atau konsepnya itu dewasa dan lain-lainnya. Nah, jadi karakter untuk calon dari setiap agensinya itu pasti berbeda-beda. Dan di sini aku akan menjelaskan secara garis besarnya aja. Jadi kayak standarnya lah untuk kriteria lolos audisi. Nah, K-pop idol sendiri itu mereka sebelum menjadi seorang idol pastinya mereka adalah orang-orang yang terpilih yang bisa menjadi seorang idol, dan mereka sebelum menjadi seorang idol pastinya sudah melewati berkali-kali proses, dan di awal itu pastinya adalah melalui proses audisi, kemudian juga trainee dan menjadi idol. Dan tahapan audisinya sendiri itu memiliki 3-4 tahapan yang sangat panjang dan harus bersaing dengan ribuan peserta audisi lainnya. Untuk perbandingan mengikuti audisi sendiri itu ada 4.000 banding 1 orang. Jadi dari 4.000 peserta audisi yang mengikuti audisi hanya satu saja yang berhasil untuk lolos menjadi seorang trainee. Kita juga bisa ambil contoh dari Baby Monster Parita. Dia mengikuti YG audition in Thailand itu bersaing di antara 2.000 orang banding 1. Jadi dari 2.000 orang peserta audisi hanya satu orang yaitu Parita sendiri yang lolos menjadi YG trainee dari jalur audisi pada saat itu. Dari sudah melewati audisi itu kan menuju ke trainee kan. Nah, berarti trainee itu adalah kumpulan orang-orang terpilih dari ribuan orang yang bisa menjadi seorang trainee, dan untuk menjadi seorang idol berarti harus bersaing di antara puluhan trainee untuk merebutkan posisi debut. Jadi bisa kebayangkan bahwa idol itu benar-benar orang yang terpilih dan juga benar-benar orang yang mau berusaha dan bersaing untuk menjadi yang lebih terbaik. Dan untuk melewati audisi supaya bisa lolos sampai tahap akhir, jadi kriteria untuk lolos audisi adalah kamu harus memiliki bibit bakat yang sesuai dengan standar yang kamu ikutin audisinya. Maksudnya bibit bakat ini sendiri apa sih? Untuk arti dari bakat ini sendiri yaitu vokal, dance, rap, acting, visual itu juga termasuk dalam kategori bakat. Jadi bibit bakat itu artinya kamu memiliki potensi atau faktor X yang ada dalam diri kamu. Jadi kamu harus memiliki keunggulan di salah satu bakat tersebut, dan untuk kategori yang lainnya setidaknya kamu itu tidak terlalu buruk, jadi masih standarnya saja. Sebenarnya untuk satu bakat yang harus kamu miliki itu juga nggak terlalu yang harus bagus profesional banget. Jadi maksudnya bibit bakat itu yaitu kamu itu memiliki potensi, jadi kayak terlihat biasa, tapi kalau misalnya staffnya itu merasa kamu kalau misalnya diasah itu akan lebih bagus, maka kamu tetap akan dinyatakan lolos. Tapi balik lagi ya, kamu harus dilihat dulu punya potensi yang terpendam. Jadi kalau misalnya kamu diasah, kamu bisa menjadi yang
paling bagus, atau maksudnya kamu ini adalah calon dari standarnya idolnya dari agensi tersebut. Jadi penilaiannya dari orang awam sama staff audition atau orang-orang yang profesional ini pasti berbeda banget. Jadi mungkin kalau orang awam menganggap kalau ada satu peserta audisi yang biasa aja, tapi kalau misalnya penilaian staff audition ini berbeda, jadi misalnya itu memang tampak biasa aja, tapi si staff audition ini bisa melihat bahwa peserta audisi ini memiliki bibit bakat yang kalau diasah akan menjadi bagus, karena tidak semua orang yang bisa nyanyi atau dance atau rap yang memiliki standar dari calon idol dari si agensi ini. Untuk visual, sama halnya dengan yang bisa nyanyi atau dance, yang punya bibit potensi bisa nyanyi atau dance dan lain-lainnya tersebut, visual juga penting, tapi yang dicari adalah yang memiliki bibit visual cantik atau gantengnya standar dari agensi tersebut. Pasti kalau visual ini pikirnya yang dicari tuh yang glowing, yang putih, yang mulus, seperti itu kan? Tapi sebenarnya bukan itu patokan arti dari bibit visual tersebut, karena bibit visual yang dimaksud di sini yaitu si peserta atau calonnya ini memiliki standar atau dasarnya cantik yang diinginkan oleh si agensi. Jadi walaupun si peserta audisi ini jerawatan atau kusam atau kulitnya gelap, kalau memang dasarnya dia cantik atau dia ganteng standarnya agensi, itu mereka tetap akan lolos, karena masalah jerawat, kusam itu semua bisa dirubah. Karena kalau misalnya dia dasarnya nggak cantik atau nggak ganteng, standarnya idol agensi tersebut, itu kalaupun dirubah itu tidak akan menjadi visual yang diinginkan oleh standarnya idol. Karena selama misalnya kamu menjadi seorang trainee, itu pasti akan dirubah semuanya, mau itu dilatih vokal, dance dan lain-lain, sikap dan semuanya, dan juga pasti akan dirawat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi kalau misalnya dia dasarnya sudah cantik, walaupun dia punya masalah yang jerawat atau apapun itu yang di luar seperti itu pasti akan bisa dirubah. Karena balik lagi, kalau misalnya dia dasarnya cantik atau ganteng, kalau dirubah pasti akan menjadi sangat-sangat bagus. Karena secantik-cantiknya atau seganteng-gantengnya idol yang kamu sukain itu, mereka itu juga pasti manusia, dan manusia itu pasti tidak sempurna kan. Mereka juga dulunya pasti ada yang kulitnya gelap, ada yang jerawatan, ada yang mungkin berisi dan lain-lainnya. Itu selama mereka memiliki dasarnya visual, kalau mereka dirubah sedikit aja itu pasti akan menjadi cantik. Atau yang kalian bisa lihat sekarang idol-idol yang kalian sukai, yang ganteng ataupun yang cantik, karena memang dasarnya sudah cantik, kalau mereka dirubah sedikit aja itu pasti akan jauh lebih cantik atau ganteng. Agar terlihat sempurna atau baik di depan publik, dan untuk juga demi fans-fansnya dan untuk menunjang karirnya, dan hal itu biasa dilakukan di industri Korea. Jadi kalau misalnya ada idol yang merubah di bagian hidung atau mata, itu sedikit aja mereka rubah, yaitu memang tetap namanya operasi, tapi itu hal yang biasa dan wajar, dan mereka lakukan itu demi untuk menunjang karir mereka. Karena balik lagi, manusia itu nggak ada yang sempurna, karena wajah manusia itu juga kadang tidak simetris, kanan kiri itu tidak sama, dan itulah kenapa yang diambil adalah yang memiliki visual atau bibit visual. Karena kalau misalnya dirubah sedikit aja itu tidak akan terlalu kelihatan, atau mereka memang tetap cantik atau ganteng sesuai dengan standar idol di Korea. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kamu mempunyai pertanyaan K-pop audition lainnya, kamu bisa kirimkan ke alamat email tjkpopaudition di tjkpopaudition@gmail.com. Kalau kamu mau mendapatkan informasi lainnya tentang tanya jawab, info, cerita pengalaman K-pop audition, jangan lupa pantengin terus semua sosial media yang dimiliki oleh DJ K-pop Audition. jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕, 다음에 봐요.